Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya disahkan, Gemak Werdi berusaha mendekati Ken Padmi, memanfaatkan situasi dan keadaan Ken Padmi yang sedang patah hati. Makarti mencoba mengingatkan akan sikap Gemak Werdi, tapi Gemak Werdi tidak menghiraukan, bahkan seakan menentangnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Alasan itu memang wajar sekali nampaknya, tetapi Makarti mengerti bahwa sebenarnya Gemak Werdi sama sekali bukan mementingkan peningkatan ilmunya, tetapi kesempatan untuk bersama Ken Padmi yang sedang mengalami guncangan batin itulah yang menjadi tujuan utamanya. Gemak Werdi yang dalam ulah kanuragan berada di tataran yang lebih rendah dari Ken Padmi, berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh ia membantu Ken Padmi dalam latihan-latihan yang dilakukannya untuk mengisi kesepian di hatinya. Namun seperti yang dikatakannya, kecuali kesempatan untuk berada bersama-sama dengan Ken Padmi di sanggar, maka ia pun dapat memanfaatkan saat-saat itu untuk mematangkan ilmunya pula. Kegelisahan Makarti tidak tertahankan lagi melihat perkembangan keadaan itu, seolah-olah ingin menghadap Ki Selobodro dan menyampaikan kegelisahannya itu kepadanya. Tapi ia masih mampu menahan diri. Ia mencoba untuk mencari jalan lain yang sebaik-baiknya. Karena itulah maka sekali lagi ia mencari kesempatan untuk berbicara dengan Gemak Werdi. "Paman, aku sudah cukup dewasa. Aku sudah dapat menilai apakah yang sebaiknya aku lakukan," berkata Gemak Werdi ketika Makarti berusaha untuk memberinya peringatan. "Benar, Gemak Werdi, kau memang sudah cukup dewasa. Tetapi apakah setiap orang yang sudah cukup dewasa tidak pernah melakukan suatu kekhilafan?" jawab Makarti. "Aku sudah mempelajari baik-baik. Apakah yang aku lakukan sekarang aku menganggap bahwa yang aku lakukan itulah yang sebaik-baiknya? Kau harus menyadari bahwa hubungan antara Ken Padmi dan Maesa Bungalan adalah hubungan yang mendasar. Karena itu maka hubungan yang demikian akan tidak mudah mereka lupakan. Seandainya ada kabut yang membayanginya, tetapi itu sifatnya tentu hanya sementara. Aku tidak akan mengganggu hubungan itu, Paman. Aku sedang berdalam ilmu kanuragan yang pernah aku pelajari di padepokan ini. Jangan selalu menghindari keadaan yang sebenarnya, Gemak Werdi. Aku ingin berbicara dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka marilah kita berpangkal kepada keadaan yang sebenarnya," berkata Makarti kemudian. Gemak Werdi menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya, "Paman, sebaiknya Paman tidak usah ikut serta berbicara tentang diriku." "Gemak Werdi," berkata Makarti, "aku selalu memberimu peringatan meskipun kau tidak pernah mendengarkannya. Ketika kau pergi ke Watan untuk menghalau Ki Lambun, aku pun sudah memberimu peringatan. Tetapi kau tidak mengacuhkannya, sehingga hampir saja kau menjadi korban karenanya.
Untunglah bahwa saat itu hadir seorang anak muda yang bernama Maisa Bungalan. Dan kau sekarang justru telah melakukan kesalahan yang lebih besar. Bukankah kau melihat apa yang telah terjadi atas Gagak Branang? Gemak Werdi tertawa katanya, "Jika ingin pulang, pulanglah. Segala yang terjadi akan menjadi tanggung jawabku." Kau benar-benar sudah menjadi gila. Tidak, Paman, hubungan antara Maisa Bungalan dengan Ken Padmi sudah putus. Ken Padmi sudah mengatakan bahwa ia tidak akan dapat menerima Maisa Bungalan dengan alasan apapun juga. Itulah yang sedang dicari jalan, berkata Mak Kerti. Orang-orang tua berusaha untuk memulihkan hubungan itu. Kau sedang mencari keuntungan dari peristiwa itu. Kau ingin mendapatkan ikannya di saat air sedang keruh. Mak Kerti menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat Gemak Werdi justru tertawa katanya, "Paman menganggap aku masih kanak-kanak. Biarkan saja apa yang aku lakukan. Aku mengerti sepenuhnya. Jangan menasihati aku seperti Paman menasihati para cantrik yang baru datang di perdepoan ini." Gemak Werdi, berkata Mak Kerti dengan nada dalam dan datar, "Jangan merusak usaha orang-orang tua untuk memulihkan kembali hubungan antara Maisa Bungalan dan Ken Padmi." "Siapa yang merusak? Aku sedang berusaha membuat hati gadis itu menjadi jernih. Aku harus melakukan sesuatu agar Ken Padmi tidak membunuh diri, tidak kehilangan akal dan nalar, tidak menjadi gila atau mengalami peristiwa-peristiwa lain yang mengerikan." "Bukan itu, Gemak Werdi," Mak Kerti menggeleng. "Kau masih saja berusaha mengelabui aku. Aku sudah melihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Itulah yang aku keberatan." Gemak Werdi menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku berbuat atas pertimbangan yang masak. Sudahlah, Paman, pulanglah. Memang sudah waktunya kau meninggalkan perdepoan ini. Biarlah aku tetap di sini untuk sementara. Sehingga karena itu maka ilmuku akan meningkat dengan pesat." Mak Kerti menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Gemak Werdi lah yang sudah diracuni oleh perasaan yang tidak terkendali. Sulit untuk diajak menilai tingkah lakunya sendiri. Karena itu betapapun berat hatinya, ia terpaksa melepaskan usahanya. Karena jika ia ingin memaksakan pendapatnya, maka ia tentu akan berselisih dengan Gemak Werdi, sehingga akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, maka Mak Kerti seolah-olah merasa tidak ikut mencampuri persoalan itu. Ia lebih baik menghindar dan tidak terlibat dalam keadaan yang bagaimanapun juga. "Gemak Werdi," berkata Mak Kerti kemudian, "aku sudah berusaha, tetapi pengaruhku atasmu memang sangat terbatas. Kau sudah merasa cukup dewasa, sehingga aku tidak perlu lagi mencampuri persoalanmu. Seperti juga pernah kau katakan sebelum kau pergi ke Watan. Setiap kali kau selalu berbicara tentang Watan, aku sudah mengakui bahwa Maisa Bungalan yang telah menyelamatkan aku. Aku pun mengerti bahwa Maisa Bungalan telah menyelamatkan padepokan ini. Tetapi apa yang dapat kita katakan atas orang yang tidak menghiraukan padepokan ini lagi, yang telah pergi jauh tanpa berpaling? Apakah kau kira baiknya Ken Padmi datang kepadanya, merunduk dan menangisi kepergian anak muda itu, dan membasuh kakinya dengan air mata?" Mak Kerti menggeleng lemah, katanya, "Kau mengerti yang aku maksudkan, tetapi kau sengaja membaurkannya dengan pengertian yang berbeda. Karena itu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Terserah kepadamu, yang telah cukup dewasa, yang telah dapat mengetahui baik dan buruk, dan yang telah dapat berdiri di atas sikap yang bertanggung jawab. Terima kasih. Jika kau tidak mengganggu aku lagi, maka kau benar-benar seorang yang mengerti tentang aku." "Aku mengerti tentang kau," sahut Mak Kerti.
tentang sikapmu dan tentang kekacauan pikiranmu. Aku mengerti bahwa kau telah memberikan arti yang lain terhadap penilaianku atas sikapmu. Terserah kepada paman, apapun yang kau katakan, aku tidak akan keberatan. Tetapi aku akan tetap tinggal di sini seperti saat aku belum meninggalkan padepokan ini. Meskipun aku sudah menyelesaikan masa berguru dengan penyadap semua ilmu guru, tetapi aku baru mengenalnya dan belum memahaminya. Karena itulah maka aku tidak dapat berbuat banyak ketika aku berada di Watan. Apapun yang kau katakan tidak mengubah penilaianku atas dirimu. Aku pun mengerti bahwa kau tidak mempedulikan lagi penilaian orang lain atas dirimu. Tetapi aku pun berhak berbuat seperti yang kau lakukan. Gemak Werdi justru tertawa katanya. Terima kasih, kapan kau akan kembali? Aku akan kembali secepatnya. Aku masih mempunyai pekerjaan di rumah, jawab Makerti. Secepatnya kapan? Secepatnya itu 2 atau 3 pekan lagi, jawab Makerti. Kok gila? 2 atau 3 pekan adalah waktu yang sangat panjang. Jangan bermain-main. 3, 4 atau 5 pekan adalah waktu yang sama sekali tidak berarti bagiku. Aku tentu sudah tidak letih lagi dan aku akan berpadu kembali. Semalam aku akan menginap di rumah Ki Buyut di perjalanan. Wajah Gemak Werdi menjadi tegang, katanya. Kau jangan mencoba mengganggu aku, paman. Jangan hiraukan aku dapat menentukan diriku sendiri sesuai dengan kehendakku dan yang paling baik bagiku sendiri. Kita masing-masing dapat menentukan sikap tanpa keterikatan. Kita masing-masing dapat menilai apa saja tanpa saling membicarakan dan saling menegur. Gemak Werdi menggeram. Ia mengerti bahwa Makerti sudah kehilangan kesabaran. Tetapi ia pun menjadi semakin keras menghadapi sikap itu. Ia tidak mau mundur lagi barang selangkah. Karena itu maka katanya, baik paman, kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Aku menempuh jalanku sendiri dan kau menempuh jalanmu sendiri. Tetapi jika kau berusaha membentur aku, maka aku pun akan berbuat apa saja menurut kehendakku pula. Makerti menarik napas dalam-dalam. Ia masih menyadari keadaannya dan hubungan kadang yang ada. Karena itu maka sambil menarik napas dalam-dalam ia berkata, kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Gemak Werdi pun kemudian tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya Makerti yang kecewa, namun Gemak Werdi tidak akan merubah sikapnya. Ia tidak melihat jalan lain yang dapat dilaluinya. Seolah-olah ia melihat pintu yang sudah terbuka, sehingga ia tinggal melangkah masuk melompati telundak yang rendah. Makerti hanya dapat menekan dadanya yang terasa pepat. Ia merasa tidak ada perlunya lagi berada di padepokan kenangan. Ia tidak mau selalu digelisahkan melihat sikap Gemak Werdi, tapi ia pun tidak ingin mengkhianatinya dengan menghubungi langsung Ki Silobodro dan memberikan beberapa keterangan yang akan dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada Gemak Werdi. Karena itu maka tidak seperti yang dikatakannya, maka di hari berikutnya Makerti telah menghadap Ki Silobodro untuk minta diri. Gemak Werdi menjadi heran mendengar Makerti minta diri secepatnya. Perubahan sikap itu telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan dengan gelisah. Gemak Werdi mencoba menebak apa yang akan dilakukan oleh Makerti selanjutnya. Apakah ia akan menemui Maesa Bungalan di padepokan Watu Kendeng? Pertanyaan itu telah mengganggunya. Sementara itu maka Ki Silobodro telah bertanya kepadanya, Gemak Werdi, apakah kau juga akan kembali? Gemak Werdi termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, Guru, jika guru berkenan, aku masih akan tinggal beberapa hari lagi di padepokan ini. Pengalaman yang baru saja terjadi telah memaksa aku untuk berpikir agar aku mencari kesempatan mematangkan ilmuku yang semula dengan bodoh aku anggap sudah cukup. Aku berniat untuk menekuninya lebih lama lagi. Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam katanya, bagus,
Gemakwerdi, kau masih muda, kau masih mempunyai kesempatan yang panjang. Sejak semula aku sudah mengatakan bahwa yang kau miliki baru dasar-dasar ilmu perguruan ini. Ketika kau bertemu dengan anak muda yang bernama Maisa Bungalan, maka kau merasa bahwa ilmumu itu terlampau kecil dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan Gagak Branang pun telah berhasil mengejutkan kau dan juga aku. Karena sebenarnya lah bahwa ilmu yang ada padaku tidak akan dapat menjangkau, bahkan hanya mendekati ilmu anak muda yang bernama Maisa. Gemakwerdi menarik napas dalam-dalam. Ternyata gurunya sama sekali tidak berkeberatan bahwa ia tetap tinggal di padukuhan itu untuk beberapa saat, seperti pada saat ia masih berguru. Makerti yang duduk dengan kepala tunduk hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Namun demikian dadanya menjadi bagaikan pepat. Ia mengerti ketidakjujuran Gemakwerdi, tapi ia tidak dapat mengatakannya karena beberapa macam sebab. Mudah-mudahan pada suatu saat Kisilobodro dapat melihat dan mengambil sikap, tetapi jika Gemakwerdi kemudian dapat diterima baik oleh Ken Padmi dan Kisilobodro, maka biarlah segalanya itu terjadi. Tapi jika hal itu dilakukan dengan licik, maka malanglah nasib gadis Padepokan Kenanga itu, berkata Makerti kepada diri sendiri. Ia sudah memutuskan untuk tidak mencampurinya lebih jauh. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan yang sangat pribadi itu, baik atau buruk. Karena itu maka Makerti pun berniat benar-benar untuk meninggalkan Padepokan itu dengan segera. Beberapa orang murid Padepokan Kenanga dan bahkan Ken Padmi sendiri masih mencoba menahannya, tetapi Makerti sudah berniat bulat untuk kembali ke rumahnya. Dengan setengah hati, Makerti pun kemudian minta diri kepada Gemakwerdi yang masih akan tinggal. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun juga. Ia sudah bertekad untuk tidak mencampuri persoalannya, apapun yang akan dilakukan. Ketika Makerti meninggalkan Padepokan Kenanga, ada juga niatnya untuk singgah ke padukuhan Watu Kendeng. Namun niat itu pun diurungkannya. Ia akan menjadi bingung jika pada suatu ketika Maisa Bungalan bertanya tentang Ken Padmi yang sedang tersinggung perasaannya itu. Karena itu maka terdorong oleh keburaman hati, maka Makerti pun segera berpacu. Ia tidak ingin bermalam di perjalanan, meskipun ia harus menempuh perjalanan hampir sehari semalam, ia akan melakukannya. Tapi Makerti tidak ingin menyiksa kudanya. Ia justru lebih memperhatikan kudanya daripada dirinya sendiri. Karena itu maka di saat-saat tertentu ia pun berhenti untuk memberi kesempatan agar kudanya dapat beristirahat, makan secukupnya dan minum air jernih. Sementara Makerti dalam perjalanan kembali ke Padepokan Kenanga, Maisa Bungalan telah dicekam pula oleh kegelisahan. Untuk sementara ia masih dapat memaksa diri tinggal di Padepokan Watu Kendeng, tetapi keinginannya untuk meneruskan perjalanan sulit untuk dibendungnya lagi. Apalagi ia telah didesak oleh suatu keinginan untuk menyampaikan persoalannya kepada ayahnya, Mahindra, bahwa ia telah berhubungan dengan seorang gadis dari padepokan kecil bernama Ken Padmi. Mudah-mudahan aku masih mendapat kesempatan, berkata Maisa Bungalan di dalam hatinya. Aku akan mohon agar Ki Watu Kendeng sempat menyampaikan pesan bahwa sebenarnya Maisa Bungalan hanya sekedar mohon penundaan waktu. Tetapi jika hatinya telah patah, maka sulit untuk dapat direkat kembali, berkata Maisa Bungalan dalam hatinya. Tetapi ia masih tetap berpengharapan bahwa hal itu akan dapat terjadi kelak. Namun demikian, dengan hati berdebar-debar, ia berkata kepada diri sendiri, mudah-mudahan tidak ada orang lain yang merenggutnya dengan cara apapun juga. Namun betapapun juga ia mencoba menahan diri. Akhirnya sampai juga pada saatnya ia harus minta diri. Dengan ragu-ragu ia pun menyampaikan niatnya untuk melanjutkan perantauannya
sebelum ia harus kembali ke Singosari. Dengan memaksa diri ia pun telah menyampaikan pesannya bahwa ia masih berharap untuk dapat kembali ke Padepokan Kenanga dengan orang tuanya seperti yang dikatakannya. Meskipun ia tidak akan melupakan Ki Watu Kendeng pun akan menyertainya. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam. Ia pun mengerti bahwa saat yang demikian tentu akan datang jika Maesa Bungaran bersedia tinggal beberapa saat di padepokannya. Itu pun telah membuatnya berbesar hati. Karena itu maka ia tidak akan dapat menahannya lagi. Selama Maesa Bungaran berada di padepokannya, ia sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Bahkan ia berusaha untuk membuatnya berbesar hati pula dengan pembicaraannya tentang gadis Padepokan Kenanga. Tetapi yang justru berakhir dengan kesalahpahaman. Namun demikian, Ki Watu Kendeng masih juga bersedia untuk berbicara dengan Ki Selobodro. Ia ingin sekali lagi menjelaskan persoalan yang sebenarnya tentang Maesa Bungaran. Mudah-mudahan Ken Padmi dapat mengerti, berkata Ki Watu Kendeng. Aku mohon maaf bahwa itu harus terjadi, tapi aku benar-benar berniat baik. Karena aku adalah seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuaku, berkata Maesa Bungaran. Aku mengerti Maesa Bungaran, jawab Ki Watu Kendeng. Karena itu aku pun akan berusaha. Dalam pada itu Maesa Bungaran pun kemudian minta diri meninggalkan Padepokan Watu Kendeng, melanjutkan perantauannya seperti yang ingin dilakukannya sejak ia meninggalkan Singosari. Tetapi sebelum ia berangkat, maka langkahnya tertegun ketika seekor kuda memasuki halaman Padepokan Watu Kendeng. Gemak Werdi, desis Maesa Bungaran. Ki Watu Kendeng yang telah mengenal anak muda itu pun kemudian mempersilahkannya naik ke pendopo. Apakah kau akan pergi, Maesa Bungaran? Bertanya Gemak Werdi setelah ia duduk di pendopo. Ya Gemak Werdi, aku akan meninggalkan Padepokan Watu Kendeng, jawab Maesa Bungaran. Bukankah ia memang seorang perantau? Sahut Ki Watu Kendeng. Gemak Werdi mengangguk-angguk, katanya kemudian, jika demikian maka dugaan kami memang benar. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, dugaan tentang apa, Ngger? Maesa Bungaran memang tidak bersungguh-sungguh, jawab Gemak Werdi. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam sambil beringsut tapak ia bertanya, apakah membawa pesan dari Ki Selobodro? Ya Ki Watu Kendeng, berdasarkan atas pertimbangan yang matang, maka aku diutusnya datang kemari. Lebih baik segalanya menjadi jelas daripada masih merupakan teka-teki yang tidak tertebak. Aku tidak mengerti, desis Ki Watu. Desis Ki Watu Kendeng. Gemak Werdi termenung sejenak kemudian bertanya, Ki Watu Kendeng, aku datang untuk menyampaikan sebuah keputusan. Keputusan tentang apa, Ngger? Bertanya Ki Watu Kendeng. Tentang Maesa Bungaran, jawab Gemak Werdi. Dada Maesa Bungaran menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak mendahului Ki Watu Kendeng. Betapapun juga ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ki Watu Kendeng kepada Gemak Werdi. Apakah yang akan kau katakan tentang Maesa Bungaran itu, Ngger? Aku kira masalahnya demikian penting, sehingga apakah Ki Selobodro menganggap bahwa kau seorang diri sudah cukup untuk mewakilinya?